Oke, sebelumnya kan kita udah sempat belajar tentang operasi matematika, kita juga udah sempat belajar tentang bagaimana membagi ya, division, pembagian. Nah, kita gambar lagi sebuah garis bilangan. Sebenarnya division itu juga sesuatu yang bisa kita buat dengan gampang di garis bilangan ya, dengan cara seperti ini. Jadi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Katakan kita punya operasi pembagian itu 8 dibagi 2 ya. Nah, sebenarnya ini caranya adalah kita bisa tarik dari angka 0 sampai 8 di sini. Kayak semacam kita buat suatu garis gitu ya. Nah, kemudian pada saat kita diminta untuk membagi 2 garis ini, karena kan 8 dibagi 2 sama besar, itu titik tengahnya berada di mana gitu kan. Nah, itu kan titik tengahnya di sini. Ya, karena kalau kita lihat di sini, ke sebelah kiri ada 4 angka, ada 3, 2, 1, dan 0. Sebenarnya ke kanan ada 4 angka juga, ada 5, 6, 7, 8. Jadi ini sebenarnya titik ya, titik tengah, titik pada saat kita bilang 8 ini dibagi 2, dia itu di titiknya adalah 4 gitu, titik tengahnya. Jadi 8 bagi 2 nih sama dengan 4. Sama halnya kalau misalnya kita mau buat pembagian di mana mungkin ini ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, dan seterusnya. Kemudian operasi yang kita mau lakukan itu adalah 6 bagi 3 ya. Kita buat lagi dari 0 sampai ke 6 ya. Kemudian si garis ini kita bagi 3 sama besar. Wah, itu kan. Nah, sebenarnya kan kelihatan ya, kalau kita bagi 3 sama besar ini, dimana masing-masing besarnya ini adalah 2. Maka ini hasilnya dalam 3, 2. Ini kan tadi masing-masing ini besarnya itu 4. Makanya 8 bagi 2 itu 4. Mungkin kelihatan ya di sini. Jadi kalau 6 bagi 3 itu ini 6 kemudian dibagi 3 sama besar nih, masing-masing besarnya jadi 2 gitu ya. Nah, pertanyaan yang menarik adalah kalau seandainya kita ketemu kasusnya itu seperti ini. Jadi katakan nih garis bilangan in 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kemudian kita diminta untuk membagi 7 dibagi 2. Nah, ini kan kalau kita tarik dari sini sampai 7, kemudian si garis ini kita bagi 2 sama besar, hasilnya itu titik pembagi 2-nya itu tuh tidak berada di, dia tidak menyentuh angka lain gitu ya. Bukan 3 dan bukan 4, titik tengahnya itu di sebelah sini. Ya. Karena kalau kita bagi titik tengah di sini, kita akan punya 4 angka di samping sama 4 angka di kiri, ya. Tapi di sini kan dia itu tidak tepat ya, tidak tepat di tengah sebenarnya. Tidak tepat, maksudnya tidak tepat di satu angka tertentu. Oke. Nah, jadi pertanyaan orang-orang kemudian adalah angka di tengah ini mau ditulis berapa? Ya. Nah, sebenarnya cara tersimpelnya adalah ya udah, kita bilang aja angka di tengah ini adalah 7 dibagi 2, atau mereka menggunakan notasi lain atau simbol lain, mereka tulisnya bukan begini tapi kita bilangnya ini adalah 7 dibagi 2, tapi bentuknya gini. Nah, atau orang suka bilangnya 7/2, jadi bukan 7/2 ya. Atau katakan 7 dibagi 2 juga masalah. Udah. Ya, jadi dengan cara seperti ini, angka-angka yang ada di antara angka-angka ini ya, ini jadi pada punya nama semua nih akhirnya. Contoh, misalnya saya bikin lagi garis bilangan, kemudian 0,
suka kelewat. Jadi 1 dan seterusnya gitu kan ya. Nah misalnya saya mau 5 ya, dibagi, gampang dulu deh, 5 dibagi 3 ya, hasilnya berapa? Nah ini kan kayak ini kita tulisnya tadi 7/2 ya, karena kita bilang jarak dari sini ke sini ini adalah 7/2, di sini ke sini itu adalah 7/2 kan. Nah kalau seandainya 5 dibagi 3 itu hasilnya berapa? Dia kan di sini ya. Habis itu kita mau bagi 3. Panjang garis ini kita mau bagi 3 sama besar. Nah, ini kan kita nggak akan dapat juga pas di satu angka tertentu ya. Kalau kita bagi 3 sebenarnya dia itu mungkin ada di sini ya. Kemudian kita kira-kira aja nih, anggap kita nggak tahu soalnya kan. Kalau dia tambah di sini berarti yang berikutnya itu mungkin di sini ya, kira-kira bener nggak? Jadi ya kira-kira seperti inilah ya. Nah ini kita bilang, ini kan hasilnya tadi berapa? 5/3 aja gitu, langsung cara cepet aja gitu kan. Nah jadi di sini nih jarak dari mereka ke sini itu 5/3. Ini kita bilang 5/3. Ini juga kita bilang 5/3 gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah sehingga kita punya angka baru. Angka barunya itu dari sini nih. Ya kan? Kan ingat kan angka itu didefinisikan sebagai jarak dari 0 ya. Kemarin kita udah sama-sama belajar. Nah, ini kan artinya 5/3 itu jarak dari 0-nya itu dia di sini. Nah, jadi angka ini yang di titik sini kita bilang 5/3. Jadi, bayangkan teman-teman sekarang dengan cara seperti ini kita tuh punya angka yang ada di antara angka-angka ya. Angka yang ada di antara angka-angka. Nah, kita suka bilang angka yang ada di antara angka-angka ini sebagai angka yang tidak bulat. Nah, atau kita bilang mereka ini adalah pecahan. Ya. Bentar, nih agak. Nah, jadi ini mereka ini 7/2, 5/3. Kita bilang ini adalah angka yang tidak bulat ya. Atau kita bilang dia itu bukan bagian dari integer ya, non integer. Ingat angka integers itu, kalau saya agak kembali ke ini kita yang lama, mana nih, ini. Jadi kalau integers itu kan kita bilang di sini bulat semua kan, yang 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah angka pecahan itu adalah angka yang berada di antara angka-angka yang bulat ini gitu. Jadi contohnya seperti tadi ya, 7/2 ada di antara 3 dan 4. 5/3 nih ada di antara 1 dan 2, tapi lebih dekat ke 2 dibandingkan lebih dekat ke 1 kita kira-kira ya. Itu 5/3. Jadi angka yang itu. Nah, kita punya nama untuk angka-angka ini. Kita katakan mereka sebagai pecahan. Saya salah tulis lagi. Pecahan. Atau bahasa Inggrisnya kita bilangnya itu fractions. Ya. Nah, kita pindah. Tadi kan kita ingat contoh fractions itu adalah 7 dibagi 2. Itu sama dengan 7/2. Dan 5 dibagi 3 itu sama dengan 5/3 gitu ya. Nah ini kan kita bilang tadi sebagai fraction atau pecahan. Nah
ada satu cara menarik untuk menulis pecahan ini ya. Jadi dengan cara gimana? Dengan cara kita suka bilang ada yang namanya pecahan campuran. Ya, pecahan campuran. Nah, atau mungkin kalau bahasa Inggris ini composite ya, composite fraction. Nah, pecahan campuran ini seperti apa gitu kan? Ya, ini sebenarnya caranya tuh seperti ini. Jadi kalau seandainya kita membagi suatu angka, katakan 2 dibagi 3 atau 3 dibagi 5 gitu ya. Nah, ini kan angka yang di atas ini, di kasus-kasus ini angka di atas ini lebih kecil dibandingin angka di bawah. Nah, kita bilang pecahan aja. Tapi kalau seandainya kasusnya itu seperti ini, jadi misalnya di atasnya tadi seperti kasus kita ya, 7 dibagi 2 dan 5/3. Ini kan angka di atasnya ini lebih besar dibandingin angka bawahnya kan. Nah, itu sebenarnya kita bisa jabarkan dalam bentuk pecahan campuran. Caranya gimana? Caranya gini. Contoh misalnya kita fokus di 7/2. Angka 7 ini kan bisa kita bilang sebagai penjumlahan dari angka-angka lain. Berapa? Jadi contohnya angka 7 itu adalah penjumlahan dari 3 tambah 4 misalnya gitu ya. Nah, 7/2 artinya sama aja kita bisa tuliskan penjumlahan dari angka ini dibagi seperti ini gitu ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan angka 4 itu kan bisa habis dibagi 2 ya. 4 itu habis dibagi 2. Jadi kita hasilnya adalah ini 2 tambah 3/2 gitu kan. Nah, cuma 4 bagi 2 sama 2. 3 ini kan masih lebih besar dari 2 nih. Kita bisa bagi lagi. Jadi 1/2 tambah 2/2. Ya. Nah, ini kan hasilnya tambah 1 tambah 2 gitu ya. 2 dibagi 2 1. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini 1 tambah 2 3 tambah 1/2. Ini yang 1 ini udah lebih kecil dari 2, nggak bisa lagi kita sederhanakan lagi gitu kan, udah 1/2 aja. Maka ini kita tulis 3 tambah 1/2. Jadi 1 tambah 2 itu 3, 1/2 tetap. Atau langsung kita tulis sebagai bentuknya seperti ini, 3 1/2. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi 3 1/2 ini kalau di garis bilangan letaknya itu ya basically dia adalah 7/2 itu gitu kan. Saya selalu lupa angka 1. Oke. Dan seterusnya. Jadi kan tadi 7/2 kalau kita ingat letaknya itu di sini kan antara 3 dan 4. Ya. Jadi ini adalah 7/2 atau kita tuliskan 3 1/2. Ya. Jadi di sini letaknya. Sehingga di sini kalau seandainya letaknya di sini, misalnya angkanya, ini kita bilangnya 2 1/2 gitu ya, tetap di tengah-tengah. Ini 1 1/2. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi itu adalah contoh-contoh pecahan gitu ya. Oke. Nah, ada satu angka lagi. Jadi kalau tadi sebelumnya kan kita udah punya yang namanya kayak bilangan bulat, kemudian juga ada lagi yang namanya bilangan pecahan. Nah, ada satu angka lagi yang kita suka sebut dengan istilah itu desimal ya. Nah, desimal itu apa? Desimal itu sebenarnya adalah pecahan juga, cuma ditulis dengan cara yang berbeda gitu ya. Nah, maksudnya seperti ini.
kalau misalnya kita punya pecahannya itu bentuknya adalah 1/2 ya. Nah, ini sebenarnya bisa ditulis dalam bentuk desimal. Tapi cara untuk mendapatkan bentuk desimalnya ya. Cara untuk mendapat bentuk desimal dari angka 1/2 adalah bagian bawahnya ini harus kita buat kelipatan 10. Gitu. Nah, caranya seperti apa ya? Jadi gini, ada satu operasi penting terkait pecahan yang perlu untuk kita ketahuin bersama. Jadi kalau seandainya kita punya suatu pecahan dengan angka di atas kita katakan sebagai angka A dan di bawahnya adalah angka B gitu ya. Ini kalau angka di atas kita kalikan dengan suatu angka lain, katakan angka C, dan bawahnya ini kita kalikan dengan angka C, ini hasilnya sama aja dengan pecahan itu sendiri. Gitu. Artinya di sini kalau 1/2 kita kalikan dengan angka 3, ini bawah ini juga kita kalikan dengan 3, hasilnya 3/6, ini sebenarnya sama aja dengan 1/2 gitu. Jadi selama yang atas dikalikan angka yang sama dengan yang di bawah, hasilnya itu sama aja dengan angka itu sendiri gitu. 3/6 itu sama dengan 1/2. Jadi termasuk juga kalau misalnya 1/2 kita kalikan dengan 5, bawahnya atasnya kita kalikan dengan 5 juga. Ini kan hasilnya adalah 5/10. 5/10 itu sama aja dengan 1/2 dan sama aja dengan 3/6 ya. Jadi ini mereka ini adalah angka yang sama, tidak berbeda. Nah, cara untuk mendapatkan bentuk desimal kan tadi bagian bawahnya ini harus dalam bentuk lipatan 10. Bisa 10, 100, 1000 dan seterusnya. Artinya di sini kan 1/2 ini kita bilang ini udah sama gitu ya dengan 5/10 karena perkaliannya. Jadi kita bisa tuliskan 1/2 ini sebagai 5/10. Ya, kita dengan cara gimana? Dengan cara yang atas dikali 5, bawahnya juga dikali 5. Gitu kan. Nah, ini bisa kita buat bentuk desimal. Bentuk desimalnya itu adalah, terusnya nanti gini, 0,5. Sebenarnya kalau di Indonesia itu biasanya pakai koma, tapi saya akan tetap stick dengan standar di luar ya. Jadi pakainya titik di sini. Nah, jadi angka desimal itu adalah sebenarnya itu angka pecahan. Angka pecahan di mana pembagiannya kita buat kelipatan 10 dulu. Nah, nanti kita bisa ketemu misalnya katakan 55/100. Ini kan juga kelipatan 10 nih. Jadi nanti kita tulisnya sebagai 0,55 ya kan? Atau 678/1000. Kita bilang 0,678. Gitu ya. Jadi bagian bawahnya ini kelipatan 100 dan lebih besar daripada angka yang di atas gitu ya. Sehingga ini kita dapatkan angka desimal nih. Jadi kalau misalnya ini kita bilang nih sesuatu yang per 10 gitu ya. Kalau di luar itu orang suka bilang tuh tenth. Ya, jadi sesuatu yang per 10. Tapi jujur saya ya kayaknya ini per 10. Kalau Indonesia juga sama. Jadi ini bagian yang per 10-nya. Ini bagian yang per 100-nya gitu ya. 100. Sama aja gitu, dengan yang lain. Nah, mungkin teman-teman melihat di sini ini gimana kalau seandainya atasnya lebih besar gitu ya. Jadi katakan angkanya itu bentuknya seperti ini nih. 27/10 gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya angka ini bisa kita tuliskan dalam bentuk pecahan campuran yang kita pelajarin sebelumnya gitu ya. Kalau angka di atasnya lebih besar. Jadi kalau di angka di atasnya lebih besar, kita angka ini 27 bisa kita pisah menjadi
20 plus 7, dimana masing-masing itu dibagi 10. Ya. 20 dibagi 10 ini kan hasilnya adalah 2. Nah, 7 dibagi 10 ini kan udah lebih kecil daripada bawahnya. Ini adalah, jadi 7 per 10 itu sama dengan 0.7. Nah, ini sebenarnya jadi tambah 0.7. Kira-kira seperti itu. Gitu ya. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai 2.7. Nah, kenapa bisa langsung kita tambahkan seperti ini kalau desimal ya? Jadi penjumlahan di bilangan desimal itu memang sedikit tricky. Kalau suatu bilangan, katakan desimal 0, kita tambahkan dengan 0.6, ya. Ini kan sama aja dengan kita bilang 5 tambah 6 itu 11. Tapi karena dia desimal, satunya itu pindah ke depan. Jadi 5 tambah 6, kita bisa bikinnya bentuknya seperti ini, operasi penjumlahan yang memudahkan. Kadang-kadang orang tulisnya begini, 5 tambah 6 11, 1, tulis 1 di sini jadi 1. 1 gitu ya. Iya, saya kemarin belum sempat mengajarkan tentang cara menjumlahkan yang ini ya, tapi ya basically ini kalau misalnya kayak teman-teman punya angka 101 tambah 20, itu teman-teman bisa, cara mudahnya ini kan gede banget nih, kita nggak mungkin pakai baris bilangan kelamaan. Kita bisa bikin bentuknya seperti ini. Jadi kita urutin dari atas ke bawah, kemudian kita sejajarkan satu ini, yang di belakang paling belakang, yang kedua dari belakang dijajarkan dengan kedua dari paling belakang, dan seterusnya. Kita tambahin satu-satu dari belakang. 1 tambah 0 sama 1, 0 tambah 2, 2, ini 1, 1. Pengurangan juga bisa kita lakukan hal yang sama. Misalnya 201 dikurang 1. 1 kurang 1, 0, ini 0, ini 200. Atau 195 dikurang 23 misalnya. 5 dikurang 3 ini 2, 9 kurang 2 ini 7, dan seterusnya. Jadi ini cara penjumlahan dan pengurangan yang memudahkan kita kalau kita ketemu angka-angka yang besar. Nah, kalau kita ketemu angka yang desimal, itu yang penting titiknya kita sejajarkan. Jadi misalnya kita mau bilang 0,57 tambah 0,7 desimalnya. Nah, ini bisa kita lakukan cara yang sama. Cuma yang kita titiknya ini harus kita sejajarkan. 0,7. Hasilnya 7, 5 tambah 7 ini 12 nih 1. Sehingga hasilnya 1.27. Bener ya? Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi kita sekarang dalam amunisi kita udah punya yang namanya kemarin bilangan bulat, dan sekarang kita juga punya bentuk lain ya, bentuk bilangan pecahan dan desimal. Jadi pecahan dan desimal ini adalah contoh-contoh bilangan yang dia tidak bulat. Oke, sampai di sini dulu. Thank you.